Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Suara NDB di mana saja berada. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan persiapan pemilu 2024 bersama salah satu komisioner KPU Provinsi NDB, yaitu Pak Agus Hilman. Kita akan mengulas sedikit terkait dengan tahapan pemilu 2024 yang sudah tinggal hitungan hari. Bagaimana kabar Bang Agus? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat datang di KPU. Selamat datang di KPU. Ya, kita bertamu ke KPU. Gimana Bang? Tahapan sampai hari ini sudah sampai apa informasi untuk masyarakat? Ya, kalau untuk tahapan pertama ya tahapan pemilu. Kalau untuk tahapan pemilu kita sudah mungkin tinggal pelaksanaan pemungutan suara ya sudah di titik akhir. Ini kurang lebih berapa hari lagi kita akan melakukan pelaksanaan pemungutan suara, tepatnya tanggal 14 Februari. Dan dari segi kesiapan kita sudah 95% mungkin kita sudah siap untuk melaksanakan itu. Tinggal hanya memang beberapa memastikan kembali logistik yang memang kemarin masih kurang dalam penyediaannya. Tetapi kami pastikan pada H-1 logistik itu sudah tiba di TPS, masing-masing TPS itu di seluruh NTB. Ya Bang, salah satu yang jadi sorotan di masyarakat di media sosial terutama akhir-akhir ini adalah kita tahu baru saja pelantikan KPPS Bang. Ya. Nah ini agak viral ini, berbagai macam konten dan rame Bang. Betul. Dan berbagai isu, salah satunya adalah terkait dengan seputar informasi terkait dengan KPPS ini mengenai gaji dan fasilitas segala macam. Nah, seperti apa Bang ini tanggapan KPU ini? Ya, efek positifnya terhadap viralnya konten. Pertama kami juga tidak menduga ya viral berkaitan dengan KPPS ya. Karena dalam berbagai macam bentuk viralnya ada yang mungkin sisi lain juga sedikit kurang ada minusnya ya, ada viral yang minus, ada yang banyak yang positif. Tapi pertama yang berkaitan viral ini memang kita juga tidak menduga ya. Karena mungkin juga viralnya ini adalah jumlah KPPS yang cukup besar. Misalkan di NTB saja kita melantik dan membimtek KPPS kita itu ada 113.701 orang. Itu 113.000 yang tersebar di 16.243. Itu baru di NTB saja dengan jumlah pemilih 3,9 juta. Bisa dibayangkan misalkan di provinsi-provinsi besar itu ada berapa ratus ribu orang KPPS, dan saya kira mungkin ini juga menambah keviralan di jajaran KPPS kita kepada publik ya, aktivitas pelantikan, BIMTEK dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya adalah memang ada muncul berita-berita yang sebenarnya misinformasi ya. Ada beberapa hal yang saya kira misalkan yang viral-viral macam-macam itu, tapi saya kira itu juga bisa kita selesaikan ya. Mungkin ada beberapa yang kita bisa jelaskan, tetapi berkaitan dengan honor untuk di KPPS ini memang nanti untuk pada pelaksanaannya nanti honor mereka akan mendapatkan 1,2 juta untuk ketua, 1,1 juta untuk di anggotanya. Dan kebanyakan KPPS kita pada hari ini itu kalau di NTB misalkan ya, di NTB saja 80% itu kebanyakan yang baru, dan itu kebanyakan rata-rata anak muda, anak mahasiswa, Gen Z. Nah, mungkin ini juga menambah menjadi viral banyak. Nah, di mana generasi mereka ini adalah generasi yang memang sudah digital native. Mereka sudah aware dengan dunia digital, pola komunikasi mereka adalah komunikasi yang di media sosial. Semua aktivitas gerak-gerik mereka itu jangankan beraktivitas yang serius, yang untuk makan saja harus diupdate status misalkan gitu ya. Semua dijadikan konten. Pelantikan KPPS ini mulai dari snacknya mungkin yang amplopnya gitu Bang. Amplopnya yang mungkin kadang-kala tidak sama dengan daerah ini dengan yang daerah yang lain, yang sebenarnya
secara keuangan itu memang kadang-kala menemukan kita hal-hal seperti itu. Nah, sehingga inilah yang menurut kami adalah kalau kami lihat aspek positifnya itu adalah karena memang kelompok-kelompok yang penyelenggara kita pada hari ini di tingkat KPPS itu anak-anak yang orang-orang atau mereka-mereka yang masih tergolong muda, yang aware dengan dunia digital. Sisi lain sebenarnya ini bisa menjadi kekuatan kalau kita memanfaatkan ini, menciptakan meramu peluang ini menjadi satu hal yang positif sebenarnya sangat bisa. Dan ini jadi ruang di mana karena mereka ini sudah aware dengan dunia digital, saya kira mereka juga punya peran untuk menumbuhkan pemilu ini menjadi lebih mengasihkan. Ini sekaligus kan sosialisasi secara tidak langsung bahwa pemilu kita tanggal 14 Februari 2024. Ya, gitu. Betul. Nah, pemilih kita kan di DPT itu Bang terbesar adalah anak muda, milenial dan Gen Z. Apa pesan dan arahan terhadap anak-anak muda untuk 14 Februari Bang? Ya, anak-anak muda kan sebenarnya peluangnya sangat besar ya di dalam proses menyukseskan pemilu khususnya tahun 2024 ini. Benar yang dikatakan tadi, jumlah pemilih kita tuh kalau kita persentase itu hampir 60%. Itu terdiri dari Gen Z dan generasi milenial. Nah, sehingga tidak heran di anggota KPPS kita juga banyak dari generasi tersebut yang memang sebenarnya kita pun itu bukan tanpa desain. Kami bilang bukan tanpa desain itu adalah karena besok itu kita akan menggunakan sistem informasi rekapitulasi di setiap TPS. Nah, sehingga karena kita akan menerapkan sistem informasi rekapitulasi yang dimana menggunakan aplikasi Sirekap tadi, yang tadi sistem informasi rekapitulasi yang disingkat dengan Sirekap. Nanti di TPS itu menggunakan aplikasi tersebut kita akan memfoto hasil penghitungan suara. Nah, pada saat itu juga publik itu bisa melihat hasilnya seperti apa di TPS. Nah, karena kita menerapkan sistem Sirekap tadi itu, ini kan membutuhkan SDM yang aware dengan dunia digital, ya, yang tahu mengoperasikan Android karena basis Sirekap ini adalah ada kan Sirekap mobile dan ada web. Nah, basis Sirekap mobile-nya ini adalah dia lebih kepada Android. Dia tidak kompatibel dengan iOS. Nah, karena dia merupakan dunia digital dan kita menerapkan sistem Sirekap tersebut, maka kami itu membutuhkan anggota-anggota KPPS di tingkat TPS yang memang sudah aware dengan dunia digital. Sudah handphonenya sudah Android, dia punya handphone Android dan sebagainya gitulah. Nah, sehingga pada saat rekrutmen itu kami tekankan kepada PPS untuk merekrut anggota KPPS yang muda yang memang aware dengan dunia digital. Nah, mungkin ini juga yang menciptakan atau mendorong anak-anak muda ini banyak menjadi anggota KPPS. Nah, perannya itu menjadi sangat penting saya kira untuk anak-anak muda ya, karena memang pemilih kita mayoritas hampir 60% tadi itu, sehingga peran mereka ini partisipasinya menjadi penting. Tidak hanya partisipasi mereka untuk hadir di TPS menggunakan hak pilihnya, tetapi menjadi anggota KPPS atau sebelumnya ada yang menjadi PPS, PPK, itu juga bagian dari partisipasi mereka dalam menyukseskan pemilu. Nah, tentu nanti endingnya nanti adalah terakhir, partisipasi di terakhir itu adalah dia menjadi pemilih pada saat di TPS, hadir di TPS. Jadi kami berharap partisipasi, mungkin ada juga anak-anak muda yang berpartisipasi menjadi peserta, menjadi caleg sebagainya. Nah, itu kan ruang mereka untuk mengisi pemilu. Terus anak-anak muda yang memang terlibat menjadi penyelenggara. Nah, besok itu endingnya pada tanggal 14 Februari, kami berharap anak-anak muda yang generasi milenial, generasi Gen Z terutama, itu hadir di TPS. Tidak hanya ribut di media sosial saja. Ya, biasanya kan kita sering, kami ada iklan kan, ditaruh di Lombok Tengah itu. Jadi di giliran di medsos ribut, tapi giliran hari H ke TPS gabut. Nah, gitu. Jadi kita ributnya kebanyakan di media sosial, tapi pada hari H nggak pernah datang ke TPS. Itu jadi seperti sia-sia. Gitu. Mungkin apa alasan Bang kenapa anak muda penting ke TPS untuk memberikan hak suaranya? Alasannya karena mereka mayoritas. Yang paling pertama ya. Jadi karena anak muda ini mayoritas di dalam pemilih,
maka akan menjadi akan menjadi janggal ketika suara yang mayoritas ini justru tidak menjadi penentu di dalam menentukan pemimpin. Nah, untuk menjadi penentu yang mayoritas ini, mau tidak mau mereka harus terlibat di dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Karena kalau 60% kemudian tidak maksimal, justru yang 40% ini lebih maksimal. Jadi anak muda tidak menjadi menentukan pemimpin. Nah, karena mereka mayoritas dan suara itu menentukan adalah pemimpin bangsa, maka oleh karena itu anak-anak muda mau tidak mau seharusnya terlibat di dalam memilih siapa pemimpin bangsa ini. Karena dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh orang luar, tapi oleh diri mereka sendiri, anak-anak muda gitu, yang kadang-kala mungkin kalau kategorisasi pemilih muda ini juga kan ada macam-macam ya. Ada mungkin yang pemilih yang pemula, yang mungkin di antara rentang 17 sampai ya 18-20 tahun mungkin ya. Ada juga mungkin dia sudah bukan pemula, tapi dia hitungannya masih muda ya, mungkin 20 tahun ke atas. Tapi sekalipun demikian ada juga memang yang mungkin di usia 25-30 tahun, tapi sebelumnya tidak pernah menggunakan hak pilihnya. Nah, gitu bisa jadi ya. Nah, tetapi kelompok-kelompok ini sebenarnya menjadi kelompok yang signifikan dan penting di dalam penggunaan hak politik tadi itu. Karena misalkan seringkali anak-anak pelajar, anak-anak usia 17 tahun, 18 tahun, malas misalkan menggunakan hak pilihnya, apa sih benefitnya bagi mereka? Mungkin secara langsung tidak mereka rasakan, tetapi sebenarnya mahalnya harga membeli kuota misalkan gitu, itu kan dampak dari kebijakan politik ya, atau dampak dari ekonomi yang dimana ekonomi tersebut hasil dari kebijakan ekonomi dalam pemerintahan gitu. Nah, jadi sangat berpengaruh Bang, sangat pemimpin berpengaruh. yang dihasilkan. Cuma hanya bagaimana membangun kesadaran agar bahwa tindakan menggunakan hak pilih atau memilih pemimpin itu memang impact-nya tidak secara langsung. Iya, betul. Tapi sangat signifikan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan biaya sekolah mereka, biaya makan mereka dan sebagainya. Cuma kan anak-anak muda atau generasi kita, orang itu merasa ngapain sih, nggak ada yang ngaruh juga, padahal sebenarnya punya peran yang sangat besar pengaruhnya. Gitu. Kita kembali ke penyelenggara Bang, KPU. Ini kan belum selesai pemilu Pileg dan Pilpres, juga sudah masuk tahapan Pilkada serentak. Nah, seperti apa kesiapan KPU dalam menjalankan dua agenda politik demokrasi terbesar? Ya, betul Mas Andi. Jadi KPU sudah mengeluarkan PKPU 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yang nanti akan dilaksanakan. Sebenarnya tahapannya sudah mulai tanggal 26 Januari kemarin, sudah ketok, sudah jalan. Tahapan pilkada sudah resmi dimulai dan nanti akan pemungutan suaranya akan dilakukan pada tanggal 27 November. Nah, praktis dengan keluarnya resminya tahapan pemilihan atau pilkada sudah dimulai, maka kami sebagai KPU pada hari ini sudah mulai mengelola dua tahapan pemilu dan pemilihan. Jadi ada dua tahapan yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah melaksanakan tahapan pemilu, yang kedua adalah melaksanakan tahapan pemilihan atau pilkada. Nah, memang tantangan kami di sini adalah cukup besar, khususnya di NTB. Yang pertama itu adalah ini merupakan pertama kali di dalam sejarah kepemiluan di Indonesia, pemilu dan pilkada itu dilaksanakan secara serentak secara nasional pada tahun yang sama. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin dilaksanakan hanya sebagian saja. Misalkan kita dulu pada 2018 kita mengadakan Pilgub, terus 2019 itu kita mengadakan pemilu. Nah, Pilgub pada saat itu hanya diikuti sebagian dari kabupaten kota. Nah, tidak semua kabupaten kota yang ada di NTB. Hanya ada 3 ya, hanya ada 3 kabupaten kota. Nah, begitu juga nanti pada tahun 2020 kemarin. 2020 kemarin kita tidak Pilgub, tapi di 7 kabupaten kota ada pemilihan kepala daerah. Nah, sehingga ini pada tahun 2024 ini serentak secara nasional. Pada nanti bulan November, 27 November, seluruh daerah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, dan itu momentum sejarah. Nah,
kami melihat pertama adalah aspek sejarah tadi itu. Yang kedua, tantangan kita di NTB itu adalah karena saya kira juga ini masih umum ya. Karena ini juga ada berapa nanti akan beririsan dengan tahapan yang cukup krusial. Kalau misalkan pemilunya itu masuk ke putaran kedua, tentu ini lumayan karena nanti misalkan rekrutmen badan ad hoc kita akan dimulai pada bulan April. Untuk pilkada. Ya, untuk pilkada. Tapi secara bersamaan kita juga akan mulai mengelola putaran kedua kalau seandainya putaran kedua. Nah, itu terus selanjutnya adalah pada hari ini di NTB pada saat ini ya kita beberapa satker kita itu proses pergantian yang baru. Dalam proses yang sekarang ini di tahapan krusial, misalkan nanti di Lombok Tengah dan di Mataram, dan mereka akan berganti, di awal Februari. Ya, di awal Februari ini. Nah, di mana jeda dengan pemilu itu sangat pendek sekali. Mereka baru, mereka sebelumnya mungkin saja kebanyakan itu adalah tidak menjadi penyelenggara di level yang sama sebelumnya atau bukan incumbent sebelumnya. Sehingga mereka harus adaptasi banyak hal, adaptasi konsolidasi internal mereka antar komisioner, konsolidasi internal mereka antar komisioner dengan dengan anggota PPK, PPS sampai KPPS yang sudah terbentuk. Terus kemudian konsolidasi antar mereka bagaimana membangun kerja teamwork untuk menyukseskan pemilu antara komunikasi dan kerjasama dengan komisioner dengan sekretariat. Nah, ini harus cepat, akselerasinya harus cepat, percepatannya harus luar biasa cepat karena waktu pemilihan itu sangat pendek, hitungan hari Bang, bahkan hitungan hari. Nah, ini tantangan kita. Sisi lain nanti di beberapa 8 kabupaten kota selain dari Mataram dan Lombok Tengah itu mereka pergantian pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan atau mungkin menjelang rekapitulasi tingkat kabupaten kota. Nah, mereka pun harus tahu dari situ. Nah, ini tantangan kita. Pada sisi yang bersamaan juga sudah mulai masuk tahapan pilkada. Nah, ini tantangan khususnya di penguatan di SDM di kami bagaimana agar proses transisi ini tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu ataupun pelaksanaan tahapan-tahapan di pilkada. Jadi gitu yang kami lihat. Gitu. Berarti Bang terkait dengan tidak dengan kompleksitas berbagai tantangan tadi itu Bang. KPU provinsi sendiri seperti apa mengantisipasi agar memastikan dua agenda pemilu dan pilkada kita ini bisa berjalan beriringan meskipun di sana mungkin ada tahapan-tahapan krusial yang berbenturan Bang ya. Dan juga di tengah pergantian transisi komisioner yang baru ini. Ya, kami sekalipun itu kami sebut saya pribadi sebenarnya masih menyebut sebagai tantangan ya, bukan sebagai hambatan, itu tantangan. Dan saya kira kalau tingkat signifikannya sangat mengganggu memang tidaklah sampai signifikan sangat mengganggu. Karena kenapa? Di dalam proses pelaksanaan pemilu oleh di KPU ini sudah ajak ya, sudah by system. Sudah by system sehingga proses pergantian itu tidak banyak berpengaruh sekalipun ada proses adaptasi itu ada, tapi tidak cukup besar mempengaruhi proses pelaksanaan itu. Nah, sehingga begitu ada proses ini kita di sekretariat pastikan berjalan karena yang berganti ini adalah di level KPU-nya saja. Karena PPK, PPS itu sudah berjalan, sudah rapi, sudah berjalan, bahkan KPPS sudah berjalan, mereka sudah ada sistemnya dan kita pun ada di sekretariat yang memang membackup segala proses tahapan-tahapan ini. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan untuk pada saat ini adalah memang penguatan di semua lini. Penguatan semua ini kami sampaikan itu adalah yang kami masukkan itu adalah pertama di sekretariat. Sekretariat juga harus menjadi memang selama ini menjadi Lampung, tetapi juga mereka juga harus semakin diperkuat pada saat ini sekretariatan, di mana mereka harus betul-betul bisa mengkoordinir ini lebih terorganisir lagi, lebih baik gitu ya. Ketika misalkan pada saat proses kepemimpinan transisi atau adaptasi pimpinan baru itu tidak banyak signifikan pengaruhnya. Nah, begitu juga dengan bagaimana kita juga melakukan penguatan di basis struktur kita di PPK, PPS dan KPPS sehingga kerja-kerja ini menjadi sudah by system. Nah, itu langkah-langkah yang kita lakukan. Terus yang selanjutnya itu adalah yang kita lakukan itu memang
kami di SDM harusnya nanti ketika pada saat mulai pembentukan atau terbentuknya komisioner yang baru, memang penguatan supervisi dan monitoring itu kepada mereka itu akan jauh lebih intens, terutama misalkan yang sedang dan dalam waktu dekat ini adalah Kota Mataram dan Lombok Tengah. Apalagi Lombok Tengah tentu punya tipologi yang baik secara geografis, geopolitik atau secara politik gitu yang jauh berbeda dengan yang mungkin saja punya karakter berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Gitu. Kapan berarti mulai pendaftaran calon kepala daerah ini, Bang? Dan itu apakah menggunakan perhitungan kursi hasil Pileg 2024 atau 2019? Kalau kita melihat tahapan mulai pendaftaran sekitar Agustus ya, seingat saya itu sekitar Agustus mulai pencalonan, itu pas melihat hal tersebut kan sudah pemilu sudah kelihatan. Hasil pemilu sudah kelihatan. Dan kami juga masih akan melihat secara regulasinya lebih detail apakah akan menggunakan di pemilu sebelumnya atau yang sekarang. Tetapi seharusnya karena melihat dari itu akan menggunakan di hasil pemilu pada saat ini. Ya, kalau melihat itu. Tapi prinsipnya adalah kalau kami tergantung dari aturan yang memang regulasi. Karena pada hari ini juga masih belum keluar PKPU pencalonan, gitu ya, PKPU pencalonan yang pada hari ini. Tapi pada prinsipnya itu kan pemilu terakhir yang digunakan adalah berdasarkan jumlah hasil atau jumlah kursi di pemilu terakhir ya, yang pemilu terakhir. Nah, apakah tentu kalau melihat dari situ dengan tahapan yang ada itu sudah selesai tahapan yang di pemilu 2024. Semestinya itu menjadi acuan pengajuan calon dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya itu kami menunggu dari bagaimana regulasi akan diatur secara detail oleh KPU. Berarti ada 11 pilkada, Bang? Pilgub sama. Betul, kalau di NTB ada 11 pilkada. Ada 11 pemilihan. Dari sisi biaya itu, Bang, dengan keserentakan ini apa? Kalau dari segi biaya, kalau lihat dari keserentakan sebenarnya jauh lebih hemat dibanding tidak, karena ada beberapa yang kita sharing. Ya, misalkan bagaimana sharing honor untuk KPPS gitu, sharing honor untuk PPS misalkan, atau untuk badan ad hoc ada berapa, karena cukup besar. Misalkan honor untuk KPPS saja kan kita tidak bisa menganggap itu sepele gitu, kecil gitu. Katakan misalkan seperti misalkan pada hari ini dengan honor katakanlah rata-rata 1 juta saja di KPPS misalkan 4.000 TPS sudah berapa? Kalau 4.000 TPS misalnya gitu dan sebagainya. Nah sehingga menurut kami itu adalah bagaimana mengelola ini menjadi lebih baik lah gitu. Siap. Kita kembali sedikit, Bang, tadi kelupaan mengenai KPPS ini, terutama di hari H. Ya. Pungut hitung, Bang. Kita kan punya pengalaman di 2019 itu banyak penyelenggara KPPS kita yang menjadi korban jatuh sakit dan juga meninggal dunia karena beban kerja, Bang. Ya. Seperti apa KPU merancang agar di 2024 ini penyelenggara ad hoc KPPS kita tidak seperti terulang lagi di 2019? Ya, memang pelajaran berharga kita ya pada tahun 2019 itu banyak sekali badan ad hoc kita itu mengalami musibah ya, ada meninggal dunia, sakit, kecelakaan dan sebagainya. Dan cukup besar di NTB juga kita ada. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, langkah-langkah KPU cukup banyak ya untuk aspek ini. Pertama, misalkan seperti meringankan beban kerja. Meringankan beban kerja ini adalah yang dimana banyak sekali beban kerja yang dilakukan pada pemilu 2019 itu mulai dikurangi beban kerjanya dengan cara inovasi. Misalkan salah satu contoh tadi yang saya sebut Sirekap tadi. Sirekap ini pada besok itu juga memberikan pengurangan beban kerja seperti misalkan tidak ada lagi penulisan secara penuh salinan. Nah, salinan cukup banyak kan. Nah, besok cukup 1 salinan, nanti sisanya digandain dengan untuk dibagikan kepada pengawas, kepada saksi, sejumlah saksi dan pengawas tersebut. Nah, kalau dulu mungkin 1-1, dan itu sebenarnya bahkan kalau kita hitung bisa sampai menghemat 1-2 jaman lebih untuk penulisan itu saja. Nah, itu. Terus yang kedua itu adalah meningkatkan kesejahteraan bagi KPPS gitu ya. Dengan misalkan menaikkan honor, bahkan honor lebih dari 100%.
Karena kalau dulu sekitar 500, sekarang sudah 1.200.000 untuk ketua, 1.100.000 untuk KPPS, untuk anggota KPPS. Nah, terus selanjutnya adalah pada masa-masa rekrutmen kita memang mencari yang untuk KPPS itu maksimal kurang lebih 60 ya. Ada batas maksimal usia, batas maksimal usia yang disarankan untuk kita rekrut sebagai anggota KPPS. Terus selanjutnya adalah kita pada saat rekrutmen itu kita memastikan ada screening kesehatan tuh Bang ya. Betul, nanti pertama dulu pada saat kesehatan itu kita memastikan meminta kadar darah, kadar gula darah, kolesterol dan sebagainya. Itu kita minta lampiran. Kita minta lampiran itu. Dan itu ada surat keterangan dari dokter berikan hal tersebut. Itu sebagai dasar kita untuk mengambil atau tidak mengambil rekrutmen KPPS pada saat pendaftaran. Begitu sudah terpilih menjadi anggota KPPS, kita bekerja sama hari ini merangkul BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan pada hari ini kita sudah memastikan sekarang masih proses screening, belum semuanya screening kesehatan untuk memasukkan seluruh anggota KPPS kita sekitar 113.000 orang itu sudah masuk ke BPJS Kesehatan dan juga itu agar bisa masuk juga ke BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga semua tercover dengan baik, yang dimana tujuan kita itu adalah bagaimana untuk mengurangi hal-hal yang pada tahun atau pengalaman 2019 yang lalu tidak terjadi lagi pada pemilu tahun 2024 sekarang. Ya. Jadi gitu. Siap. Terima kasih Bang. Oke, baik, terima kasih banyak waktunya, Mas Andi. Moga-moga pemilu 2024 kita berjalan lancar, sukses dan berintegritas, menghasilkan pemimpin yang amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.